Ini Mas. bupatinya ini one man show ya, Pak Joni? Tidak pernah ada komunikasi dengan DPRD begitu? Ini kita tidak pernah dilibatkan. Oh. Kita mungkin suara kita mungkin tidak didengar mungkin, gitu ya. Itu yang terjadi. Itu saya bilang apa adanya. Kemudian yang jawab dengan Pak Agung tadi, jadi kami Pak di semangat dari pansus hak angket, jadi kami itu terbuka sekali, transparan. Jadi kami buka selebar-lebarnya untuk pendemo bisa ikut masuk, masyarakat bisa ikut mengikuti langsung, termasuk pers semuanya bisa masuk semua. Membuat live streaming kita persilahkan semua. Jadi memang supaya kami inginnya juga jangan sampai kita pansus hak angket ini masuk angin juga anggotanya. Jadi kami itu semangat iya Pak. Yang Jadi masuk angin itu maksudnya gini, yang partai-partai pemerintah begitu ya? Bukan maksudnya gini Pak. Maksudnya gini. Jangan sampai kamu tuh bisa nggak masuk angin gitu maksud saya. Kan gitu kan. Kalau tertutup kan wah ini jangan-jangan ya gitu Pak. Ini jangan-jangan wah ini dibayarin gini ya jangan sampai tertutup. Makanya kita buka dan ternyata teman-teman bagus semua. Gimana Pak Agung? Bahaya kalau misalkan main-main lagi ini bahaya. Iya bahaya betul. Jangan betul Pak. Betul bagus saya betul itu. Jadi itu kesepakatan teman-teman semua 15 anggota pansus angket itu semangat semua untuk ini segera kita maraton, bahkan rapat pagi, siang, malam kita tentukan. Cuman ini terbentur libur 17-an ini kita juga agak nggak enak nih, banyak lama sekali Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Sabar Pak. Ini kewajiban kita sebagai warga negara nasional kita rayakan dulu kemerdekaan bangsa kita. Cuma kan semangatnya Pak Joni ini, saya boleh curiga dong, kan Pak Joni partainya bukan partai pendukung bupati, ya kan? Kesempatan ini tak bales ini bupati ini, gitu ya Pak Joni. Tidak Pak, ya, seperti itu. Kami juga ingin suasana kondusif. Siapa sih Pak yang ingin demo kayak gitu Pak? Juga kasihan lah kita lihat masyarakat digebukin, dilemparin, kena gas air mata juga, polisi juga ikut digebukin juga. Aduh, kita tuh tidak ada tega Pak kita ini Pak. Aduh kasihan Pak. Dan yang rusak juga, yang rugikan juga kita sendiri Pak itu. Iya. Jadi nextnya apa ini Pak? Kita setelah 18 Agustus berarti ya akan ada agenda apa selanjutnya Pak Joni? 18, jadi kita mulai melanjutkan agenda kami di pansus hak angket adalah meneruskan pemanggilan yang kami lakukan di RSUD Suwondo. Kemudian juga kita mulai memasuki untuk tahap baru yaitu yang masalah kebijakan kenaikan PBB 250%. Dan juga ada kenaikan juga untuk pajak PKL 10% itu juga akan kita telusuri lagi. Anda akan menelusuri dengan mengundang pihak-pihak atau bupatinya atau seperti apa Pak agenda teknisnya? Ya, kalau bupatinya belum, tapi kita akan mengundang pihak-pihak yang terlibat di sana. Contoh mungkin kepala desa yang kemarin yang dianggap untuk kerjasama dimintai pendapat juga dengan camat-camat dan kepala dinas gitu Mas. Oke, jadi ada 12 dugaan pelanggaran hasil inventarisir, itu akan ada 12 pemanggilan atau seperti apa kira-kira dalam waktu 12 hari atau bagaimana Pak? Bukan. Jadi nanti kita bertahap Pak. Itu satu poin per poin. Poin kita maksimalkan. Misalkan ini masalah RSUD Suwondo. Kita maksimalkan sampai tuntas. Jadi salah satunya kan ada juga di Suwondo itu masalah surat teguran dari BKN tentang di RSUD Suwondo itu yang sudah teguran BKN sudah ketiga kali. Iya. Tapi dibiarkan saja. Nah itu kan akan kita usut sampai tuntas itu ya. Selain dari pegawai tadi yang mungkin yang diberhentikan udah puluhan tahun bekerja tapi diberhentikan. Selain itu banyak sekali Pak. Nanti kita fokuskan rumah sakit Suwondo kita selesaikan gitu loh Pak. Jadi satu poin per poin. Oke, mulai semua proses itu tanggal 19 ya Pak ya? Nanti rencana yang berikutnya setelah tanggal kan 19. Senin 18 kan masih libur toh Pak? Libur. Berarti Selasa ya Pak? Selasa, Oke. Nah, tahan dulu Pak Joni, ini menarik. Pak Agung, kalau Pak Agung analisa ini dari aspek politik ya, ini kan Pak Bupati ini kan partainya pemerintah, partainya Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo itu kan kepemimpinan nasionalnya kan sangat kuat sekali. Tidak ada yang berani kritik atau nyerang presiden kita. Apakah sebenarnya Anda melihat ini adalah upaya untuk menggembosi kepemimpinan nasional lewat kabupaten, yaitu lewat kadernya di Pati? Gimana Pak Agung?
Kalau saya melihat pilkada ini kan fokusnya ke figur ya Mas ya. Jadi partai itu hanya pelengkap ketika kontestasi sudah berlangsung, apalagi sudah memimpin. Ya. Jadi orang akan nengok figurnya gitu. Partai itu hanya sebatas instrumen untuk menjadi kendaraan saja. Makanya partainya Bupati juga mendukung ya pemakzulan begitu. Persis. Jadi saya melihat hari ini partai pengusung bahkan Gerindra sendiri dalam tanda petik lepas tangan karena memang sudah bingung harus seperti apa menyikapi Pak Bupati seperti itu, sehingga ada macam catatan dan koreksi yang disampaikan. Dan pada satu momen sebenarnya kan ketika kebijakan PBB dibuat sebenarnya sudah diingatkan untuk dibatalkan baik oleh Mendagri misalkan, baik oleh Pak Prabowo sendiri, baik oleh Pak Gubernur seperti itu. Jadi sudah banyak, cuman masalahnya yang makin buat kompleks ketika komunikasinya itu Mas buruk ya. Jadi publik ini kan nggak bisa dengan cara elit melihatnya, memahaminya semacam itu. Harusnya komunikasinya lebih down to earth, lebih kalem, lebih santuy, supaya apa? Supaya empati itu timbul. Tapi kan saya melihat ke sini agak defensif ya. Kemudian kurang korektif dan reflektif semacam itu, sehingga publik bukan malah appreciate dengan dibatalkannya PBB, malah makin panas menjadi-jadi. Saya bingung itu. Akhirnya dosa-dosanya yang lain juga dibuka dan diungkit begitu ya. Makanya saya bingung. Kan kebijakannya udah dibatalkan. Kok masih panas partinya? Kok malah makin gede? Saya bingung itu. Ini berarti bukan hanya satu masalahnya. Banyak, dan selama ini komunikasi dua arah itu nggak terjadi, Mas Don. Ini semua kembali kepada sosok atau figur ya, yaitu kepala daerahnya ya. Persis. Dan ini masukan buat semua kepala daerah di Indonesia. Dan Pati bisa menjadi presiden, termasuk anggota-anggota dewannya juga. Bagaimana menjalankan tugas-tugas eksekutif dan legislatif, terus bagaimana mengelola relasi antara eksekutif dan legislatif, dan terakhir bagaimana melibatkan publik dalam setiap membuat kebijakan, Mas Don. Ini penting. Termasuk kamar sebelah DPRD-nya juga diajak ngomong gitu. Iya kan? Nah ini saya kadang bingung ya, di mana-mana itu kan bupati sama DPRD itu kan satu kompleks gitu kan. Paling jauh ya seberang-seberangan gitu, dipisah alun-alun. Lah ini komunikasi aja susah. Cuma begini Pak Agung, coba kalau teorinya begini. Karena kepemimpinan di pusat itu kan Gerindra dengan PD Perjuangan itu kan sudah hahaha gitu kan. Nah kemudian walaupun di luar kabinet gitu kan. Ini kan ketua DPRD-nya kan PDI Perjuangan. Ini kan ketuanya Pak Joni ini kan dari Banteng. Jawa Tengah itu kan tadinya kan kandang Banteng. Lah kemudian ada Gerindra di situ. Ini sebenarnya analisa Anda ini nasional yang tercermin di daerah gitu kan. Apakah ini ada upaya-upaya sebenarnya rekonsiliasi di nasional tapi lewat Pati gitu loh? Kayaknya terlalu jauh kalau saya masih melihat. Terlalu jauh ya? Terlalu jauh. Kenapa? Karena saya melihat dalam konteks Pak Prabowo saja yang sudah menguasai parlemen hampir 81%, mayoritas seperti itu, masih mengajak PDIP ngomong. Masih ke Umar menyambangi. Nah Pak Bupati di Pati, ini kan koalisinya minoritas. Saya hitung-hitung 36% cuman koalisi pengusung. Ya, kok berani-beraninya ya tidak melibatkan Pak Joni, Pak Teguh, bapak-bapak yang lain untuk buat kebijakan. Karena memang ada teorinya Pak Agung, kalau suaranya kecil itu harus sombong Pak. Gitu ya, nah, baru dengar saya. Biasanya kalau koalisi udah besar itu pengen besar lagi, oversize, supaya kalau ada yang masuk angin tetap stabil pemerintahan. Ini kan malah masih koalisi kecil, berani buat kebijakan, berani tidak melibatkan baik elit maupun publiknya. Dan yang paling bermasalah komunikasinya itu, saya kaget. Komunikasinya kok bertubi-tubi salah terus gitu. Menarik. Saya mau pinjam statementnya Pak Agung. Pak Joni, komentar Anda ketika semua proses upaya pemakzulan ini berlangsung dan dilakukan, bagaimana dengan kestabilan politik dan pembangunan di wilayah Pati itu sendiri, Pak? Ya, kalau kestabilan politik ini alhamdulillah karena kita semua fraksi mendukung pansus angket ya aman-aman saja. Cuman yang masalah pembangunan ini ya memang agak berhenti ya, karena memang terus terang program-program yang diberjalankan kan berhenti semua. Ada beberapa yang dialihkan gitu ya. Jadi memang menghambat lah. Tapi memang harus, ya gimana lagi, memang itu harus terjadi ya Pak ya. Gitu loh Mas. Prediksinya Pak Joni, total durasi waktu dari pansus hak angket ini bekerja sampai tercapai cita-cita mulianya itu berapa lama Pak Joni? Kalau menurut tatip itu ya 60 hari atau 2 bulan, tetapi kami ya berharap
ya kurang dari 1 bulan, insya Allah kami pokoknya bekerja maksimal lah, jangan sampai, karena masyarakat ini masih panas Pak, masyarakat sebetulnya masih menunggu. Iya. Karena kemarin waktu menduduki di DPRD kan mintanya bupati dilengsarkan hari itu juga. Iya. Gitu kan, tapi kan nggak mungkin gitu Pak. Iya, tapi kan tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan di daerah Pak dalam waktu terlalu lama kan. Betul. Kalau wakil bupati dari partai apa Pak? Dari PKB Mas. Oh, oke. Ya, baik. Pak Agung, Pak Baskoro, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.